Dia nggak tahu berdarah-darahnya kita ya. Iya, benar. Ampun ya kan, ditipu sampai laptop hilang. Enggak, siapa tahu kan kita bisa pikirkan sponsor-sponsornya. Uang bisa nggak beli kebahagiaan jenis apa? Nah, silakan duduk. Ini siapa yang tamu, siapa yang tuan rumah, siapa yang Maaf. Ini padahal kantor tuan madam. rumah. Iya, kantornya madam ya. Kita tuh numpang, kita tuh nggak punya tempat, makanya namanya kita tuh polling podcast keliling karena kita nggak punya tempat. Oh itu Nomaden. artinya Iya. polling. Sebenarnya begitu, cuma biar keren aja kelihatannya. Betul. Kita Oh, pengen gitu. menyapa dulu dong yang nonton kita, Iya. ya kan? Selamat datang di polling podcast keliling. Gitu. Terus kita hari ini kenapa jadi kotak-kotak? Iya, bener Kita ya. janjian loh, serius. Beneran, Ya, ini benar, namanya benar, jodoh. benar. Tapi sebelumnya nih biar bisa dengar suara kita yang cerewet ya, boleh madam pakai. Oh iya, ini iya. boleh. Dia kayak podcaster gimana gitu. Coba Silakan Asmi dipakai. dikondisikan Bisa, gitu. bisa. Coba Asmi. Bisa. Maklum masih training, salah dikit nggak apa-apa. Asmi kayaknya Iya, kurang kurang. Asmi. Aduh Asmi. Ini maklum ya madam ya. Ini baru ketemu hari ini, trainingnya emang belum lulus sih. Oke. Tadi ketemu kok. Oh salah. Di mana? Kenapa? Di Jogja. Ini Gimana? Udah nyampe Jogja. Udah nyampe Jogja aja. Kita pengen nanya dulu dong, madam, apa kabar sih? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, madam. alhamdulillah sehat. Kita semua jawabannya sama, kita mencoba untuk bertahan ya. Semua nggak cuma kalian, kami pun di Absolut mencoba untuk survive ya. Betul. Iya, makanya ini aku salut banget sih sama ibu. Ibu ini sebenarnya punya julukan. Apa tuh julukannya? Ibu cantik rock and roll. Oh. Kalian tahu nggak artinya apa? Apa tuh artinya tuh? Kamu nggak tahu? Enggak Kan tahu. kita sedekat itu. Ih. Kalau cantik udah pasti cantik. Udah pasti ya kan? cantik. Kalau Nggak mungkin kamu- ganteng dong. Ibu cantik rock and roll artinya sebenarnya Alif tuh yang suka namain ibu cantik rock and roll karena ibunya ini ibu rumah tangga, di rumah juga fokus. Terus juga ya pastinya gaul. Kok kata dia sering nonton konser rock and roll banget. Oh. Ingat gak di tahun berapa tuh ada predikat ibu cantik rock and Oh roll? tuh itu? Alif 8 tahun ya. Alif 8 tahun sekarang umurnya Sekarang 13, jalan 13 tahun. Wow. Oke, berarti sekitar 5 tahunan udah menyandang gelar Iya, itu. cuma memang nggak yang tahu cuma dia aja gitu kan. Berkembanglah dengan Aldan nggak mau panggil ibu cantik rock and roll. Loh, karena katanya itu punya Kak Alif. Aku panggilannya Ibush. Oh, Ibush apa tuh Artinya apa tuh Ibu? apa? Yang bisa jawab aku kasih. Apa yang sih, bisa Bush? jawab akan diberikan hadiah. Ibu cantik. Ibu Ibush. cantik. Bukan Ibu ibu sayang, sayang. IBUSS, ibu suka sambal. Tapi emang iya sih, itu kalau itu gue akuin banget sih nih guys. Karena memang setiap ngelihat instastorynya ibu cantik ya, itu nggak lepas dari yang namanya sambal. Itu cabe utuh-utuh tuh dikeletus. Oh iya. Aduh. Kalau Susana kan Unik ya? ngemilnya mati ya. Iya, Aku iya, cabe. iya. Mungkin di situ kekuatan Tapi Madam susuknya. benar-benar dari sosok cengenges-cengenges itu tuh kita bisa melihat sosok yang kuat juga loh sebenarnya, ya kan? Nah, itu dia Betul. Nyinyir-nyinyirnya Nyantai-nyantainya dia gini ternyata kan udah menjalani kestrugglean segian banyak Betul. sebenarnya. Ini kalau ngomongin struggle, biasanya kan orang-orang tuh cuma ih gila ya ibu nih udah Enak sukses, banget sekarang enak gitu ya, banget. jobnya banyak, eventnya banyak, Amin. luar biasa. Uangnya gede. Semuanya di atas Karyawannya kita, banyak. followernya di atas kita. Instagram centang biru kan? Iya, centang Iya, biru. Udah makanya. gitu punya karyawan, punya tim banyak. Luar biasa lah ya, Alhamdulillah. panutan. Rumahnya juga nyaman banget. Ini orang amin, kalau amin, melihatnya amin. kan lebih dari sisi sekarang. Hasil ya. Masih. Makanya dia hijrah dong kayak Madam. Disensor. Tolong kerudung. Langsung mau pakai kerudung ya, Pak. Iya. Kuncinya itu juga ya. Kita tuh kadang-kadang tuh ngelihat Amin. hasilnya, tapi Prosesnya perjalanannya kita nggak tahu. kita nggak tahu. Bener banget nih. Ini justru yang penting itu adalah gimana prosesnya. Prosesnya ini tuh mungkin orang sekarang ngelihatnya ibu cantik rock and roll ini nih udah bisa jadi. dibilang udah dalam tingkat yang levelnya nih udah di atas ya. Amin. Tapi pertanyaan pertama deh, kita pengen tanya dulu. Sekarang ini udah ada di goalnya belum sih? Yang dulu Belum. udah direncanain? Belum. Oh masih banyak nih. Masih Masih awal. on progress dong.
Apa sih? Karena yang belum? hidup ini kan jalan terus, jadi goalsnya tuh selalu maju, naik. When we are talking about level, so you have to choose one level more step level, gitu kan? Jadi nggak harus. Artinya no smoking in here. Ini maksudnya Gua kalau ngerti. Iya ini ya. Iya. Gitu. Jadi kita maksudnya harus diartiin. ya maksudnya levelnya harus tetap Harus naik terus ya, Madam ya? Jadi kalau Aldi nanya udah sampai goals belum? Insya Allah belum. Emang dari goals- 100% gitu Oh, berapa persen? dari jadi gini, kalau aku bahas lagi baliknya, setiap tahun itu akhir tahun, kebetulan aku bisnis kan dari tahun 2002, jadi hampir 18 tahun ya. 18 tahun. Sudah Udah 18 lewat tahun. Sweet 17 Iya, ya. udah 17 kan. Jadi ketika sudah masuk umur keempat tahun bareng sama suami di Absolut. Nah, tiap akhir tahun tuh kita suka traveling bareng bersama suami dan anak, dan itu biasa kita review bareng. Gini. Terus tahun depan kamu punya goals apa, kata dia. Wah. Kita punya goals apa? Oh, di Absolut kita mau gini, kita berdua mau punya rumah, kita mau punya ini, mau punya. Jadi kita bikin goals itu untuk tahun Berikutnya. Makanya kalau orang ngeh di status di WhatsApp aku pasti selalu bismillah 2018, 2019, 2000. Karena itu sebenarnya udah ada target yang kita targetin berdua untuk rumah tangga maupun untuk kantor. Wow. Goalsnya itu Jadi harus ada. ada goals untuk memacu ya sebenarnya ya. Ada goals, ada cicilan kredit, Kak. Masa Madam ada cicilan? Si cicilan apa? Iya, cash and carry loh dia. Aldi, aku masih cicilan. Aldi rumah beli cash. Makanya punya tante-tante dong. Sebelum nanya tentang aku mau nanya. Tadi kan polling udah dijelasin. Polling itu adalah podcast keliling. Terus kenapa dibikin podcast keliling? Terus kalian kenapa? Kalian MC hits? Iya, Ayo, ya karena coba. nggak ada job dong, Madam. Lagi begini pandemi. Backgroundnya karena pandemi. Karena Enggak Berawal. juga. Berawal dari itu sih, ya Dan kan? kita kepengen ketemu sosok-sosok inspiratif. dengan latar belakang yang beda-beda. Salah satunya iya. Madam ini. Boleh nggak boleh nanya balik karena Madam ada sebelumnya? Oke. Enggak, siapa tahu kan kita bisa pikirkan sponsor-sponsornya. Bisa. Ya Bisa, kan? iya, betul. Misalnya nih nggak ada air minum, Nah. bajunya bisa di branding ya kan? Iya, betul. Ini boleh loh selama 1 jam ini nanti bisa lewat-lewat ya brand-brand ya. Maaf, anakku marketing Kak. Ini masih episode awal-awal namanya polling ya. Nanti kalau misalnya udah berlanjut ke episode yang lainnya nggak dapat sponsor juga namanya posing ya. Pusing pala ya. Posing, Pak. Pusing itu. Emang kalau jiwa entrepreneur nggak pengen nge-branding aja, pengen ngejual aja gitu ya. iya. Bisnis otaknya ya. Ini mungkin memang dasarnya itu apa aja bisa dikreasiin, apa aja bisa dijadiin duit. Jadi Betul. istilahnya wah ini ada kesempatan nih, nggak ada minum apa segala macam. Mungkin dari Bisa jadi jiwa-jiwa duit. kreatifnya Iya, ibu betul. rock and roll ini. Ini kreatif ya. Betul, itu tersedia loh. Masih ada spot buat air mineral. Ya, baju. Ya kan? Ya, Baju. Ada tusuk gigi di situ. Iya. Nggak perlu. Nggak kelihatan Kertas juga. minyak. Nggak usah dong. Bener-bener. Kertas Ya. minyak butuh Nah, sih. kalau ngomongin goal yang tadi kita bilang dari awal, jadi yang belum kesampaian kalau tahun per tahun ya berarti ya. Tahun ini yang belum kesampaian apa sih? Tahun ini berantakan. Karena ada pandemi ini Iya. ya. Awal-awal Tahun banget ini ya. berantakan banget. Jadi kan tahu sendiri ya, kemarin punya betul. Kemarin habis ulang tahun Absolut ke-17 tahun. Di luar planning kita kan merasa bahwa insya Allah 2020 jalan mulus. Amin. Bikin perayaan lah megah. Gegap Tahu kan? gembita. Sudah Oh, merayakan tahunnya. ya. Aku jadi salah satunya. Iya kan? MC-nya waktu Dengan itu. artis hits ya kan, terus punya sister company, punya perusahaan baru yang ke promotor, ya kan? Invest kan tuh SDM-nya, bikin eventnya, terus achieve tahun sebelumnya karena merasa aman, jalan-jalan lah kita traveling keluar, istilahnya gitu ya. Sampai sana di Milan kena pandemi, gubrak langsung astagfirullahaladzim. Karena pas langsung baca wah ini panjang. Bakalan Jadi, panjang. itu yang langsungnya wah ini 2020 kayaknya kita harus bukan menghilangkan bahwa kita punya goals itulah, bahwa kita punya mimpi 2020 seperti apa. Jadi lebih mikirnya semua Absolut, semua keluarga sehat. Betul. Semuanya itu dulu, selamat. Itu dulu. Terus baru mikirin goalsnya nggak setinggi 100% itu, tapi mungkin dikecilin, tapi tetap harus ada goals karena kalau nggak merasa nggak dipecut gitu loh, baik aku, Iya, betul. suami maupun teman-teman Absolut. Jadi tetap harus ada goals, tapi kita turunin. Kenapa tetap ada goals? Karena pecutan itu bikin kita semangat Betul, Wow. karena banyak karyawan itu nggak pakai doa ya, pakai duit ya. Nggak pakai semangat dan ya, nggak pakai bisa duit. pakai kartu kredit. Iya benar. Nggak bisa 2M. Makasih Mbak, makasih Mbak. Iya, betul. makanya. Iya,
Iya. Nah, tapi berarti kan goalsnya ini kan berubah bisa dibilang ya. Yang tadinya mungkin udah ABCD, terus karena pandemi ini jadi wah ABCD-nya ini ditahan dulu, bikinlah ini yang lain-lain. Nah, ini yang bikin kita penasaran nih. Sampai sekarang kalau kita perhatiin, alhamdulillah ya, Absolut ini belum ada karyawan yang masih utuh kan semuanya. Iya, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Itu udah satu. Malah kemarin sempat nyari karyawan baru. Nah, itu sempat nyari malah yang lain yang ngurangin karyawan. Kita mau daftar D3 aja kita kagak lulus. Itu sempat tuh dibahas. Absolut orang-orang ngurangin ini nambah karyawan. Iya, Betul, makanya. maksudnya itu kan adalah sebuah apa ya? Prestasi dong. Prestasi di masa pandemi. Prestasi atau nekat sih sebenarnya? Nah, itu dia. Nah, pertanyaan bagus. Prestasi atau nekat? Aku nggak nekat. Aku selalu berkomunikasi sama teman-teman di Absolut. Ketika awal pandemi ini, jujur kita cerita dulu ya, waktu bulan Maret tadi balik abis dari liburan, kita kena PSBB, semuanya work from home. Iya. Bulan pertama santai, masih punya tabungan kan? Santai. Paling bulan depan kelar nih gitu. Iya, 3 bulan lah gitu kan. 3 bulan maksimal. Puasa. Ya Allah, sholatnya, Masih ternyata. doanya kenceng banget kan, udah mulai gemeteran. Mulai di rumah, kita work from home tuh aku udah mulai, jujur aja mulai baper, mulai sedih. Dan sampai nggak sadar Itu waktu lagi sedih sambil dengerin lagu-lagunya Opik pasti ya. Sama Bimbo. Enggak. Itu abis itu apa? Abis dikirimin saldo sama Soraya. Lagi. Langsung tuh. Iya. Songlist berubah langsung. Jadi sempat sedih gitu, terus ya maksudnya mikirin aja nih bagaimana sempat depan teman-teman Absolut tuh aku netesin air mata yang ya sedih gitu loh. Tapi setelah itu aku invite lagi mereka, besoknya cerita bahwa nggak bisa gini nih gitu, nggak bisa nih, kalian punya pilihan, mau tetap di rumah dengan dirumahkan, ngambil cuti, atau kita tetap semangat gitu. Bu, tetap semangat Bu, mau apa aja ya proyeknya, serius, iya mau apa aja. Akhirnya aku cari bagaimana caranya ini bisa survive. Dapatlah ngerjain proyek bansos yang bukan kerjaan kita. Wow. Iya, jadi tau gak sih, anak desain kan biasa ngedesain nih, bisa ngedesainnya depan komputer ngepakin kardus. Ada yang ketawa ya. Ada yang ketawa ya. Biasa dia ya. Biasa nyusun budget, nih nyusun kardus. Kagak, dia nyusun baju Eke. Jadi nyusunin tetap sesuai ini ya. Sesuai jobnya. nyusun sarden. Jadi akhirnya mereka mau, aku bilang yuk, pas banget bulan puasa, 5 hari sebelum lebaran deh kita dapat proyeknya, kita kerjain, ngebut, dan tetap ya anak Absolut harus ngebut 3 hari jadi selesai. Salabim Iya, ya. dari situ dapat sembako. Akhirnya dapat sembako dari Surabaya, dari mana? Aku perlu dong Bu Farida, apa perlu sarden 1 juta, perlu minyak segini, jualan sembako Eke. Jualan sembako Jualan akhirnya. sembako. Banting setir akhirnya ya. Ya gimana? Itu salah Benar, satu benar. strategi kita untuk survive kan. Tetap harus bayar gaji karyawan. Setuju, Karyawan juga mau tetap bareng-bareng. Beda ya kalau karyawannya spiritnya tidak sama dan visinya udah beda. Alhamdulillah mereka satu visi dan semangatnya sama. Ya Bu, kita ikut, mau apa aja kita ikut, yang penting halal pastinya ya. Ya udah, mereka mau, ya udah kita jualan. Sampai kita di sini gak cuma punya grup desain, grup menang banyak. Kamu tahu grup-grup ini? Kita punya grup baru, grup sarden. Waduh. Karena waktu itu sembakonya sarden. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih Kirim ke seluruh Indonesia. Tergantung request, tapi kita ke Dinsos atau ke Kemensos kita jualan untuk ikut pitchingnya ya. Untuk Oke. pitching Tetap ya, ikut, berjuang ya. juga ya. Sarden aja pakai pitching. Pakai dong. Ya, karena kan kalau di departemen atau Kemensos kayak gitu nggak semuanya IO bisa pegang. Pertama dia punya syaratnya, terus punya saldonya. Karena banyak orang ngambil SPK ternyata nggak punya saldonya. Makanya maksudnya madam punya kalau butuh modalnya. saldo bilang sama kita. Habis bilang, Habis bilang ngapain? apa? Bilang aja. Kita biarin. Tadi aku menyuruh anak ini sih ngedit aja ya. Iya, ngedit aja. Karena Bener. banyak yang zong gitu, banyak kasus-kasus orang terima SPK tapi ternyata dia Duitnya ada nggak modal, ada. dia lempar ke IO-IO lain. Pihak gitu. ketiga. Aduh. Karena modal usaha itu adalah kepercayaan sebenarnya ya. Banget, Salah satunya trust. adalah modal kepercayaan. Nah, Absolut udah jalan 18 tahun, ya kan? Alhamdulillah. Ini jadi momen dimana Madam dan teman-teman di Absolut harus memaksa dirinya lebih kreatif dari yang sebelumnya. Betul. Betul. Tapi selama 18 tahun ini pernah ada yang lebih
parah lagi nggak sih dari ini sebenarnya? Iya, ini kan Kita pengen istilahnya belajar dirasain nih. sama semua orang. Semua orang lah ini. Di pandemik ini ya, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia nih. Tapi ada nggak sih selama 18 tahun ini nih, Madam ngerasain yang apa ya, sempet istilahnya drop atau ada di cobaan lain gitu? Oh, beda sih ceritanya ya. Kalau ini kan krisis global, Ya. di mana krisis ini menyangkut kerjaan kita yang kita nggak bisa gerak. Ini paling fatal kalau kataku, karena kita nggak, walaupun punya ide, punya apa, tapi nggak ada wadahnya, nggak bisa bikin eventnya. Betul. Hanya virtual. Berapa sih virtual? Maaf ya, kita ngomongin kerjaannya kita yang ya teman-teman tahu lah. Ya, Ya, Asian Games. berapa lah gitu maksudnya. Udah bincang-bincang terus company-nya bilang, kayaknya kita ngerjain sendiri aja deh. Kan kamu tahu, tahu kayak caranya. gitu kan. Pokoknya Pengen gue keramasin deh tuh klien. kalau Pakai sampo jangan lupa. MC-nya in-house lagi. kamu tolong bantu bikin strip MC-nya aja ya. Iya, Masya Allah, ujung-ujungnya skrip MC. Sama ngubungin tamu-tamunya ya nanti ya, peserta-pesertanya ya. Jadi Jadi kalau ngomongin krisisnya, itu kan krisisnya sekarang krisisnya global. Betul. Tapi kalau ditanya pernah nggak sih ngalamin drop banget terus bisa naik lagi? Pernah. Pernah Tahun banget. keberapa tuh? Tahun 2007. Tapi aku jujur aku udah mengalami 2 kali drop, ini ketiga kalinya. Wow. Jadi waktu masih single, aku pernah ngalamin yang aku drop banget, nggak punya apa-apa, berkantor lagi kembali di mobil. Ya jadi aku nggak punya kantor aku di mobil. Dulu awal-awal mulai karir kan kantor aku di mobil. Jadi bikin konsep di kafe, terus jualan dapat project, terus cari PT-nya, gandeng dong gitu kan awal-awal. Kerja sama ya. Sampai akhirnya punya perusahaan, terus jalan. Terus sempat lagi drop yang aku bener-bener malah nggak punya apa-apa, sampai laptop aja aku kecurian di GCC. Ya ampun. Kecurian, lagi Diambil. susah kecurian pula Lagi ya. GR di GCC, aku ke toilet, tas balik, laptop aku hilang. Itu laptop satu-satunya dan saldo aku cuma tinggal 7 juta. Dan itu data semuanya Iya. project di dalam situ. Banget itu tahun 2002 kalau nggak salah ya. Ini yang pertama nih, kejadian pertama nih. Iya, Kejadian pertama, 2002. terus kejadian akhirnya ya bismillah, semangat, terus ya cuma ngekos di Tebet waktu Tapi itu kan ya. ada masa ngedropnya dong. Jadi Iya. setelah itu hilang, Iya, Hilang? apa yang dirasain? Ya aku pinjem uang. Aku pinjem. Tetap lanjut, tetap move on ya. Ya maksudnya. nangis pasti. Ini yang paling sedih. penting, ini kan orang-orang kan pada saat jatuh terus ya galau ya, nangis, Galau. sedih. Maksudnya apa nih yang bikin trigger akhirnya oke, bangkit lagi sampai akhirnya bisa sukses lagi, achieve lagi? Aku cuma merasa bahwa kemarin aku sial aja gitu. Punya partner yang nggak bagus, nggak baik. Terus dia depak aku, cuma ngasih aku laptop sama uang, let's say kayak gitu. Nomor Terus teleponnya berapa tuh partnernya? ada Namanya siapa lu? Nggak ada. mau Melin apa mau Mau ngapain? diapain? Nggak bisa, gue nggak bisa temen gue diginiin. Lucu deh ya. Pokoknya lucu. Pokoknya ini akhirnya aku Sekarang sih udah bisa ketawa-tawa ya. sekarang sih makanya ketika ketemu teman gitu aku cuma bilang ya sabar, karena Allah tahu yang terbaik, kapan kita bisa sukses, kapan kita menikmati gitu. Betul, kan betul. itu proses. Balik lagi ya. Terus akhirnya aku cuma merasa bahwa enggak, gue bisa kok, gue cuma perlu waktu lebih lama, lebih lagi, sama ya gue perlu proses itu. Ya udah, akhirnya aku nabung lagi, punya IO lagi, jalan lagi, dan ketemu suami. Akhirnya ya Ya. jodohku Nah, ya. suami, jujur aja suami itu yang bikin rezeki ini makin mantep. Wah, kalau setelah aku nikah itu klop ya justru ya. Kalau merasa bahwa kok dia Partner yang cocok. cocok gitu, kita cocok karena dia di IO juga, pun kita beda IO, kita kenalannya di dunia IO juga. Cuma kita beda perusahaan. Dia adalah desainer di salah satu perusahaan teman aku. Akhirnya gue suruh keluar Ya iyalah ya. Lu ngapain kerja sama temen gue tau berapa fee-nya lo. Kita bikin aja gitu ya. Iya, Kan aku udah bikin. Oh, dibajak ya. Ini kantor sendiri, Dibajak dia ya. mesti ngapain gitu ya kak, maaf kak. Akhirnya dia ikut. Akhirnya dia nggak mau. Oh, nggak mau. Oh belum Oh, mau. awalnya gengsi. Nggak mau. Enggak lah, ego suami. Ego ya. Iya, iya. Masa Ego sih laki-laki ya. Kerja bareng sama istri walaupun sama-sama kerja. Enggak aku maunya udah nyaman di perusahaan ini, sama-sama perusahaan Bandung. Pokoknya nggak mau. Aku maunya dapat gaji kasih kamu. Cek gitu. Ya kan ya, Iya, ego iya, iya. kan. Dengan gaji yang lo tahu jumlahnya berapa Berapa itu? tahu lah ya kan, akhirnya panasin. Itulah peran komunikasi, lulusan komunikasi ya. Kita brainwash terus ya, akhirnya oke Far,
aku memutuskan keluar dan aku bergabung untuk membangun Absolut menjadi lebih besar. Absolut IO Jaya. Emang gitu? Iya tahu. Dia fotografer kita gitu. Prediksi itu. Kayak gitu lah. Nah, momennya. udah nikah pun kami sempat ngalamin drop 1 kali. Kenapa tuh momen? Sama Sama mau juga. bilang kali-kali karena gue nggak mau lagi, please. Yang terakhir lah ya, yang tahun ini terakhir lah ya. Amin. Yang kedua kali apa momennya? Momennya kami kembali lagi, aku terlalu percaya sama orang. Aduh. Sahabat rock and roll nih, aku manggil sahabat rock and roll. Memang kita nggak boleh terlalu percaya sama orang. Mhm. Walaupun itu adalah orang yang sudah kita didik dari masih SMP, SMA untuk belajar IO sama aku. Wah, pokoknya luar Kayaknya gue biasa. tahu nih orangnya nih. Iya, Waduh. makanya Tapi gitu. kan itu bukan Karena di belakang kita Fotonya di sini, fotonya di sini. Oh, ada. Ini Kita orangnya. tampilin ya. Adanya di podcast kan. Ada kita mention IG-nya ya. Gara-gara Serius? ditipu itu. Iya. Sampai separah itu. Emang ditipunya gimana? Apa sih diambil Karena duitnya atau gimana, karena Madam? aku percaya banget sama dia. Uh-uh. Kita bikin PT bareng. Aku minjem namanya di PT itu. Waduh, ini pelajaran banget nih. Gak Buat boleh yang pinjem lagi- PT. Hah. Pinjam nama. Nggak boleh pinjem nama buat PT orang tanpa surat perjanjian bahwa lu nggak punya saham di sini. Gue cuma pinjem nama lu aja. Oh. Waduh, ini pelajaran banget nih. Ternyata dia bermasalah korupsi. Ya Aduh. ampun. Akhirnya aku kasusin polisi karena dia merasa namanya di PT, dia menggugat merasa bahwa ini adalah perusahaan Punya dia, karena dan atas salah, nama dia. ya, dan salahnya aku, PT-nya aku, sahamnya 50-50. Ya ampun. Bayangin. Dan uang, Jadi bagi keuntungan 50-50 sama iya, dia. dan uang aku semuanya ada di rekening itu. Sahabat Aduh. rock and roll, Semuanya. semuanya. Gila. Ya paling tabungan, karena kalau lagi bisnis gitu kan kadang-kadang uang kita tuh nggak ada ya. Iya. Perasaan Kita gitu. nggak tahu uang kita berapa Nyemplungin sebenarnya. aja dulu, Iya. nyemplung. Tinggal keuangan catat pakai uang ibu, uang ibu. Kan aku kan marketing juga ya di Absolut. Kalau di Absolut tuh walaupun aku as owner gitu, as CEO, aku jualan, aku dapat fee. Semuanya di sini dapat fee. Jadi aku punya fee-nya itu pakai buat jalan-jalan, buat apalah. Nah, aku suka masukin dulu karena pada minjem duit sama orang mendingan pakai uang aku dulu. Benar, iya, betul, Nah, betul. semua lagi di situ semua. Jadi aku nggak punya uang. Akhirnya apa yang aku lakukan? Apa yang dilakukan? Sahabat rock and roll tahu kan kalau kita dilamar atau barang seserahan ada Oh, uang yang yang bingkai. dibingkai. Maharnya ya. Mahar, ya maharnya. kan. Tuh kalau inget itu aku pengen nangis asli. Aku Jadi buka, dibobol itu. aku buka. Diambil Ya ampun, duitnya. aku merinding. Gue mau nangis gak jadi. Ya Allah. Aldi ngerusak momen lo ya dia. Ini lagi sedih loh dia. Teman-teman aku nanya, "Kak, lo ini bang hidupnya enak banget sih, bahagia banget Nah, sih." itu Dia tuh, nggak itu tahu tuh. aja ceritanya. Ujung rambut, ujung kaki, lah, Nah, kayak itu gitu tuh. ya. Punya suami diem-diem. Kata siapa diem-diem? Maaf. Kak. Sahabat rock and roll belum tahu suami aku soalnya. Oh, gitu. Iya. Belum muncul ya? Dikeluarin. Belum muncul, belum Pokoknya muncul. kayak gitu. Ya, dia nggak tahu berdarah-darahnya kita ya. Iya, benar. Ampun ya kan, ditipu sampai laptop hilang. Dan aku cerita sama Alif. Oke. Terus gimana Reaksinya responnya apa? dia? Iya, anak kecil segede ya 8 tahun masih, oh gitu ya Bu. Oh, I see. Terus dia cuma ngomong kesian ya, I'm so sad gitu. Ya, so sad dong. Tapi anak-anaknya dia So tuh, sad. anak-anaknya dia tuh tahu diri loh. Maksudnya iya. tahu ibu bapaknya repot, jadi bikin happy dan berprestasi Amin, sebenarnya. alhamdulillah. Luar Oh. biasa ya. Ya karena aku libatin mereka dari kecil. Kalau misalnya aku pulang malam, gak pulang ya kan Kak Alif, aku cerita aku kemana aja. Emang waktu itu ngapain aja sih pulang malam? Ya loading lah. Oh iya, Kak. loading. Pakai nanya si Aldi. Kecuali sama kamu beda. Terus kalau misalnya aku pitching, aku bilang sama Alif, atau Aldan, siang nanti ibu presentasi pitching sama perusahaan X, proyeknya gede, doain ya. Terus dia sebelum aku berangkat dia doa. Itu Oh, dia. so sweet. Enak ya. Doa gini. Terus pas aku sore dia, gimana ibu pitchingnya? Menang nggak? Presentasi gimana? Aku libatkan karena biar mereka tahu bahwa ya untuk cari rezeki, cari uang Sulit kayak ya. project itu nggak gampang. Perlu doanya orang tua, doanya anak. Wow, ini merinding baru nih. Ini keren banget. Ini Iya berarti kan? parentingnya oke dari segi Amin, orang amin. tua luar biasa, dari segi bos ya, Iya, leader dan gak lupa oke waktu juga loh sama gitu. anak. Bener. Gilanya juga oke ya. Gilanya juga oke. Jadi balance semuanya ya, balance banget ya. ini madam ini ya. Aduh, ini bisa dibilang Tapi sebenarnya aku ada pertanyaan terselubung sih. Si Asing nanya apa sih? Ini kita flashback, madam kenapa memilih bikin IO?
Apa dari dulu memang passionnya bikin event? Apa dulu tuh ada background tertentu sampai akhirnya ke dunia IO ini sih, Madam? Nah, itu dia. Kamu cerita atau aku cerita? Ada aja yang cerita. Jadi ini Aku nih sudah tahu semua cerita tentang kamu. Oh ya, tapi keburukan aku belum kan? Aku Aku jarang bikin yang buruk, bikin enak. justru yang Wadidaw. enak itu bikin Ah, iya, enak. benar. Jadi sebenarnya aku lulusan ilmu komunikasi. Mhm. Aku lulusan komunikasi, aku kerja di TPI TV. Jadi TPI. production. Makin asyik aja. Nonet. Udah nggak ada kebetulan sekarang ya. Udah nggak ada, Ganti ya. MNC. MNC, akrab Ganti. dia. Tapi sebelumnya kita ingin mengucapkan dulu selamat malam Mbak Tutut, apa kabar Mbak Tutut? Enak lo jangan Mbak Tutut. Lo ngerasain. Jadi aku jadi reporter di situ di TPI. Reporter loh. Terus ya reporter TV. Dari bawah banget loh. Dari Dari bawah bawah banget, dan bener-bener. dan aku tuh nggak jadi apa? Wartawan gosip. Jadi ketemunya artis-artis. Dan aku angkatan pertama. Jadi kalau gosip tuh dulu kan TPI-nya tuh gosip show. bikin Iya, aku. go show. Terus ada lagi kabar-kabari. Oh, iya, benar. Terus ada lagi check and recheck. Check and recheck Nah, SCTI. aku tuh angkatan pertama. Kita Wow. pionirnya yang bikin Lo gosip lagi show. ngapain tuh, Tahun Madam? Lagi berapa pada tuh? lagi Ada. jadi reporter. Masih Gimana? dibuat Lagi main gundu dulu. Aku jadi Kadang-kadang sesekali main karet. begini Ya ya, Allah. gitu ya. Sasa, gogo. Iya, jadi karena di TPI kenal sama banyak artis, makanya lah bikin WO. Oh, karena memang udah familiar sama dunia event dari dulu ya. WO akhirnya IO gitu. Event Berkembang. pertama apa nih yang dipegang waktu itu? Dari berarti WO kan yang pertama kali di Iya. dunia organizer. Iya, WO pertama WO dulu. WO? WO itu weddingnya Nirastania, udah almarhumah. Oke. Mau nggak? Dia salah satu presenter juga di TPI, kita bantuin. Dari situ Dari situ banyak artis yang aku pegang, handle. siapa Iya. aja nih? Dulu sempat jalan banget loh. Sering. WO ya, Iya, yang bener. Siapa aja artis-artis yang udah dipegang ingat gak sama Madam? event yang emang benar-benar mencuatkan nama Absolut. Akhirnya dari event ini jadi Bisa- bikin lebar. Lebar. Oh, kalau untuk WO gara-gara artis aku megang banyak uya-kuya. Oh, itu aku iya. ada Yang tuh. event Kuya-kuya dia pakai asli. Berry itu madam yang Iya, ngerjain. itu aku yang bikin yang konsep Cinderella-nya aku yang buat. Sampai dia naik kuda dari gedung Kartini sampai ke gedung Kartini, hotel yang di Pancoran sampai ke gedung aku lupa di Kuningan, itu naik kuda itu idenya aku. Wah. Iya, kita lumayan Memang udah nyentrik ya idenya ya. Maksudnya Iya. udah Out of the box. ya nih. karena Benar, Uya dulu kita kenal Uya karena Uya kan dulu di Tofu. Yes, terus aku ngomong udah gue mau nikah bantuin gue kata gitu. Ya udah nikah mau konsep apa? Lu pikirin lah. Ya udah gue pikirin ya gitu. Terus aku ajak Astrid. Kita meeting aku Astrid sama Uya ngobrol sama Astrid. Aku tanya Astrid, weddingnya nggak usah manis-manis ya gitu. Oh terserah Mbak Ida aja katanya. Panggil aku Mbak Ida kan. Gue bikin yang rada aneh ya. Setuju. Akhirnya aku pikirin bikinlah Cinderella. Wah, konsep yang sangat tidak biasa ya. Iya loh, itu memorable banget Iya, loh. dengan naik kudanya, terus di gedung depannya Astrid keluar dari belakang. Konsep wedding yang pengantin nggak masuknya dua, nggak. Satu-satu. Satu, Astridnya kan Cinderella. Heeh. Pangerannya datang, pangeran bule palsu ya, Uya ya. Iya benar. Ya kan ya. Terus Astridnya dari castle ala-ala turun dipakein sepatunya. Dan itu semuanya sponsor. Ih, luar biasa. Dan itu Madam yang cariin. Aku yang cariin. Tetapnya Alhamdulillah. jiwa marketingnya juga tetap nggak lepas ya. Makanya gini nggak ada sponsor aku kalau Iya nih belum nih. ya, Aduh. gitu. Nah dari Uya megang Andre Taulani. Sampai sekarang nih kayaknya ulang tahun Yang juga masih pegang ya, ya. banyak lah wedding artis, ada artis dangdut juga. Terus beberapa siapa lagi ya Surya Saputra Cynthia Lamusu. Terus si Atika Hasiholan sama Rio Dewanto yang di Pulau. Iya tuh hits banget tuh. Hits banget yang aku itu pertama kalinya bikin wedding di pulau yang nggak punya fasilitas atau infrastruktur apa-apa, kosong. Wow. Tapi alhamdulillah zamannya waktu itu Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Ahok jadi wagub, semua diajak meeting termasuk kita. Pak Ahok nanya, "Iya perlu apa? Perlu apa? Oh dibikinin dermaga sama Pak Ahok. Pak Jokowi bantuin bersihin. Pokoknya diturunin semua timnya dari kelurahan, semuanya kita urus. Tapi ya
challenge buat aku. Semesta mendukung lah ya, yang penting niatnya baik. Tapi Jadi waktu itu weddingnya Atika Hasiholan. Ya, sama Rio Dewanto itu di Pulau Kelor. Itu hits banget tuh. Iya, itu pulau yang nggak ada apa-apanya, nggak ada infrastrukturnya, dan ya sedikit spooky juga sih karena kan gelap ya. Cuma alhamdulillah waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi gubernur, Pak Ahoknya jadi wakil. wagub. Dia ngajak kita meeting, dia detail butuh apa. Iya butuh apa, weddingnya seperti apa, nanti tamunya bagaimana. Dan Atika sama Rio tuh bener-bener banget punya mimpi yang mereka tuh pasangan yang gimana ya? Aku bilang tuh mereka tuh manis banget dan punya Sweet mimpi banget ya. yang mau di sini gitu. Akhirnya dibantu sama pihak Provov ya, dibikinin dermaga. Terus ya udah dari tamu datangnya, kapalnya itu semua pastinya itu ya Atika sama Rio ya. Tapi konsepnya benar-benar dibikin manis banget. Dimana tengahnya Pulau Kelor kan ada buletan itu kan. Akad nikahnya di dalam situ dengan bolongan-bolongan cahaya dari Cahaya alami dari matahari. yang mau sunset. Ih cakep banget. Nanti aku kasih fotonya ya di sini ya. Iya nanti Ada kita fotonya, tayangin. nanti aku Fotonya tayangin di ini sini. foto-foto dari hasil Luar biasa ya. pernikahan yang Iya. udah Di handle sama Absolut. konsep. iya betul. Konsep ya, memang kalau aku WO-nya memang konseptor, bukan WO paket. Kan banyak ya WO ada paket. Iya betul 500 undangan, Iya, 200 undangan. Iya. Wah, madam ini WOW. Wow. Iya, WO yang W. Wow. gitu ya. WO World Bener-bener. of Wedding. Iya. Dia tahu ya. Tapi ini aku penasaran, padahal kan awalnya ini bisa dibilang Absolut ini berawal besarnya itu dari Wedding. wedding organizer. Nah, kenapa ini mungkin kita yang nggak tahu atau memang WO-nya ini masih belum difokusin nih sekarang? Kalau dulu tahun 2002-2003 tuh wedding konsep tuh orang banyak masih yang mau, masih suka. Masih suka yang masih aneh-aneh berani ya, ya. yang lucu-lucu ya. Mungkin dari financial juga masih mau menghabiskan. Karena kan kalau konsep tahu sendiri kan, Betul. lightingnya apanya. Iya. Kesini-sini orang udah tertarik sama paket. Oh iya, Iya, lebih betul. kepake. Paket makanan dan paket. gedung ya. Ya, dan jujur kalau Absolut atau aku tidak punya alat. Yang aku nggak bisa jual paket karena kan paket kalau misalnya baju pengantin kita desainer. Oh iya Desainer benar AB. ya itu. Kalau ini tuh. paketnya dia paketnya si Sanggar ini bajunya mereka udah punya. Terus dia apa-apa jadi lebih paket. Nah, itu aku bukannya kalah ya. Aku merasa bahwa kalau teman-teman sahabat rock and roll mau wedding berkonsep, benar masuk jatuhnya ke aku, ke Absolut. Teleponlah ke Absolut, ke aku. Tapi kalau mau paket salah kalau nelfon ke Absolut. Karena kita bukannya WO paket, kita adalah konseptor yang memang kita create. Jadi kayak Aldi nih, insya Allah mau menikah. Amin. Madam, aku mau nikah, budget aku segini, aku mau kayak gini, nuansanya kayak gini. Budget aku segini ya, aku masih bisa akalin. Oh, based on Dengan- budget ya. Ya, bisa dengan briefnya, konsepnya, budgetnya. Tapi kalau misalnya, Madam punya paket nggak buat 300 orang? Bete ya, Wak. Dikatain situ KFC paket-paketan. Iya, karena tapi kalau dia ke Sanggar, dia bener. Karena dia cuma bilang, pokoknya aku mau ambil paket, budget aku cuma 20 juta buat 300 orang. Udah. Cocok kepake. Ya, jadi kan bajunya bajunya bukan baju baru. Benar. MC-nya ya MC biasa. Mungkin pakai kalian juga belum masuk kayak gitu. Oh iya, benar. Untung diselamatin ya. Iya, bagus. Makasih Kira loh. tadi bilang masuk. Makasih loh. Tapi tergantung bisa dinego kan. Ya, itu dia. Terus perlengkapannya, pokoknya macam-macam udah standar. Tapi Betul. ketika udah mau masuk levelnya, enggak, aku mau konsep, aku mau semua datang. Level up nih ya. Ya, orang maunya nuansanya seperti Under the Sea. Aku mau beda dari yang lain gitu ya. Iya. Pokoknya memorable Yang banget. aneh-aneh gitu ya. Dan kita mau spend uang buat bikin artisnya si A, si B, si Z gitu. Jadi Uang nggak masalah. gitu Iya. ya. Yang masalah Yang adalah penting murah. Yang penting kadang-kadang sama affordable. aja itu mah. Jangan bilang murah, affordable. 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 kadang-kadang orang bilang uang nggak masalah, ujung-ujungnya masalah juga. Iya, Itu makanya, klise. Wah, nggak masalah, yang penting affordable. Nah itu ngeselin deh ujung-ujungnya ya. Iya, kayak gitu. Makanya kita akhirnya aku sempat ngerjain salah satu brand otomotif jadi MC juga, ngerjain Wow. event juga. Makanya langsung IO-nya lumayan langsung Naik namanya. Naik ya. weddingnya cuma let's say
50-50. Ya sejalan dengan kebutuhan waktu, akhirnya malah bisa dibilang 20-80, malah sempet yang 100% hanya event. Event doang. Weddingnya malah yang Jadi enggak, jadi gitu. IO, WO terus apa lagi nih? Promotor. Promotor. Dan Promotor. juga ada Lemari musik ya. ya itu promotornya itu namanya lagi-lagi entertainment. Lagi-lagi Ah. entertainment. Nah, terus punya kontraktor yang handle suamiku Java Oh, Expo. oh Java Wow. Expo. Ya, lengkap ya. Nggak perlu nyari Betul. vendor kayaknya ini. Nggak perlu ya. nyari vendor ya. Udah ada semua Iya, ya. benar-benar. Karena benar. background dia kan di situ, desain, produksi, daripada keluar dia punya bisnis sendiri yang punya kepuasan sendiri. Betul. Karena kan kita kalau kerja bukan cuma nyari fulus, tapi cari passion. Passion, Yes. Fulus itu Betul. bonus. Iya. Di luar dari kesibukan Absolut dan ibu rumah tangga, sebagai pribadi kesibukannya apa lagi? Kemarin kan baru ngeliat ada di majalah. Iya, ini lagi ya aktif kan? banget nih. Lagi aktif banget loh. Iya, iya. Terus dia juga kuliah juga lagi. Udah lulus ya? Udah lulus. Iya, belum lulus lagi semester 2, semester depan udah semester 3 udah proposal tesis ya semua. Wah, tesis Amin, semoga lancar. Ya. Amin. Amin, amin. Ya gimana? Gitu loh. Itu tuh kayak nggak ada cukupnya begitu. Kalau sibuk sekarang lagi bikin konten YouTube kan, Ibu Cantik iya. Rock and Roll. Iya, kan? betul. Ini Jadi wajib banget rock and roll, subscribe, ya. like, comment, and share nih ya. Iya, buat harus Oh, share, iya. harus share. Hmm. Karena itu teman-teman kuliah dan kemarin sempat ngobrol sama Cynthia, Mbak, lu tuh udah lama 18 tahun di dunia IO, WO, lu punya experience banyak, terus lu kuliah juga, terus teman-teman kampus juga. Kenapa sih Mbak nggak punya konten gitu? Buat sharing knowledge. Karena nggak semua orang tahu, orang cuma lihat sosok, sukses ya bisa beli Betul. branded bag Mhm. gitu ya. Nggak tahu ya beli branded bag satu nabungnya segini, darah-darahnya segini. Oh, belum lagi tuh bag-bag yang digigit-gigit tikus. Jadi dia dulu nabung Kamu terlalu kenal aku banyak. koleksi tas. Digigitin Mahal, tikus. Bu. Iya. Pembantaiannya salah simpen. Kita tahu Digigitin kan. tikus itu Ya tas-tasnya. Itu ampun. puluhan ratusan juta itu. Itu tikus tahu aja lagi tas mahal ya. Malah ada yang MM-an. Ah, kesel banget loh di tikus loh. Emosi gak sih? Tikus Ya nggak ampun. berpendidikan. Dan tas gue dipakai sama pembokat gue buat foto-foto taruh di Facebooknya loh. Anjir. Oh my god. Oh my Rian God. aja nggak berani loh Berani megangnya. pinjem tapi depan aku. Iya, nggak berani di belakang. Iya. Oh, bener. Udah gigit tikus, ketahuan. Aduh. Pakai tas aku, kacamata aku. Pembantaian aku. Iya, Wah, benar-benar. luar biasa. Berarti ini sekarang fokusnya apa nih di masa Pandemi kayak ini gini ya, kan lagi fokusnya sulit ya. Untuk Iya. Absolut sendiri apa nih? Kalau Absolut sendiri, alhamdulillah sistemnya sudah jalan ya. Alhamdulillah. Aldi mereka sudah jalan sendiri. Aku udah ada PM, ada produksi, proyek sembako kita lagi jalan. Alhamdulillah. Virtual event kita lagi jalan. Virtual event. Ya tahu ya banyak ya, tapi kita jalanin, kita mengikuti kekinian, mengikuti kebutuhan. New normal. Harus kalau nggak kita yang nggak dapat project mau gimana gitu kan. Absolut ini timnya tetap solid, dia mau untuk apa aja yang penting halal tadi. Wow. Nah kalau kuliah, aku lagi kuliah S2 tadi, bismillah doain lancar. Karena Amin. ternyata umur 40 itu kuliah ternyata sulit sama rock and roll. Biasa aku ngolah data kan, Bu ini sekarang ngapalin. Aduh, pusing. Aduh, bikin Males males banget. Tapi Iya. ngapain kuliah itu apa sih? Maksudnya apa? Buat apa lagi sih, ya kan? Udah punya company sendiri, ya kan? Duit udah berlimpah. Masih amin, mau amin. kuliah loh. Anak juga berbakti. Amin. Berprestasi. Apalagi yang dicari Apalagi. madam Kalau lagi sebenarnya. ujian kata anak-anak, ibu nggak usah pusing-pusing, jangan selesai ujian. Toh ibu udah punya kantor sendiri katanya. Iya, Gak kayak makanya. aku buat cari kantor ya. Nah, ini- Sebenarnya jujur, aku izin sama suami, aku mau kuliah lagi. Kenapa? Aku mau mengeksplor diri aku aja gitu. Wow. Tapi akhirnya aku menyesal dikit. Iya. Masalah Ngapain ya? masalah kok dicari. Hidup udah tenang-tenang. Iya, hidup udah tenang-tenang. Udah kayaknya sempurna begitu Benar, loh. benar, benar. Ya. Tapi ada dong pasti hikmah atau istilahnya nilai plus lah yang didapetin ketika ambil tesis atau ambil Kuliah. pasca sarjana. Oh pasti. Jadi mengeksplor diri sendiri. I want to challenge myself. Katanya. Kata suamiku, oke. Pas udah kuliah, abis pulang kuliah kan kuliahnya masuk ke kampus, ke pulang kuliah aku tidur. Fal, kenapa? Berat. Bukannya challenge malah celeng ya. I want to challenge myself. Jadi ternyata pas aku kuliah, aku tahu bahwa selama ini aku menjadi praktisi. Betul. Ya kan? Markom, marketing, MC, jualan.
itu kan prakteknya. Praktisi, benar. Ternyata banyak teori yang aku nggak tahu. Oh. Ternyata kesini aku tuh ternyata kalau lagi aku pas banget dapat mata kuliah krisis dan reputasi perusahaan. Aduh. Waduh, berat banget. Berat banget ya dari namanya ya. Iya. Tapi kan dibutuhkan dalam ketika itu mengelola langsung perusahaan. COVID-19 ini kan perusahaan Oh. krisis. Sampai kebel ya. Bisa diimplementasikan. Akhirnya aku bilang sama dosen aku, pas banget nih Pak, kamu krisis nih kayaknya. Bu, gimana? Oh Farida, dari kamu punya saldo berapa di krisis dan manajemen reputasi, diajarin saldo ini berapa, kamu mesti amanin berapa buat kamu nanti kick off lagi atau bangkit lagi. Uang ininya kamu akalin buat salary atau gaji karyawan atau gini, terus gimana caranya bikin ini strateginya. Aku implementasikan hitung gratis bayar konsultan loh. Iya benar juga Iya sih. kan, kalau bayar konsultan mahal banget loh. Gratis kan Apa? kuliahnya bayar. Ah, iya benar. juga ya. Nah, akhirnya aku belajar harus jadi sedikit tenang dan matian Karena tahu teorinya. teorinya ada, tapi kan nggak tahu juga nih krisis kayak apa. ini langsung loh, teori Bener-bener. langsung praktek. Bener. Langsung Kalau dipraktekin praktek. karena udah nyalinya punya tuh perusahaan. masih duk. Kalau orang bilang, wah madam hebat, belum kelar. Tapi udah terbukti lah ya Madam hebat karena di belakangnya tuh kita sudah lihat ada banyak piala-piala yang luar biasa. Sedikit, Apa sebenarnya ini? banyak penghargaan. Penghargaan. Misalnya juara Jaipong. Itu lomba makan kerupuk tuh, sebintaro tuh, ada tuh. Dapat juga piala ya. Aku dulu seneng Jaipong loh. Seriusan. Iya, dari zaman kuliah tuh aku iya. pentas tari di kampus, aku nari Jaipong. Wow. Bilang dong hancur. Ini ya ternyata di balik rock and roll masih ada Penyuka kedaerahan budaya, juga iya ya. dong. Ini abdi teh orang Sunda kumaha. Tapi menyenangkan sekali kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang sukses gitu Betul, kan. betul. Tapi ngomong-ngomong sukses, definisi sukses menurut Madam apa? Sukses menurut aku adalah pertama kita bisa ya membagi waktu sama Allah, Wow. sama keluarga, Berat nih, sama berat nih. sekitarnya. yang bermanfaat buat Untuk orang lain. semuanya. Karena percuma sukses dari segi materi tapi lu nggak sukses sama keluarga, sama adik-adik, nggak bisa share waktu. Sukses percuma punya rumah mewah tapi sama keluarga nggak harmonis. Betul Ya, sekali. sukses percuma kalau misalnya sama anak tuh nggak bisa cerita-cerita hal yang gitu, yang sensitif, karena kan susah ya sama anak. Jadi sukses buat aku tuh ke Allahnya bisa lancar, makanya memutuskan untuk hijrah biar makin ngerem dikit lah, makin ngerem banyak kali ya kali. Dikit atau banyak? Banyak dong. Jadi mau nyari ya. kerudungan nih. Tolong ya kerudungan ini bisa di endorse kita. Iya. Buat Tia. Aku kena dari Errol bisa. Ya gitu, sukses buat aku itu jadi nggak bisa dilihat dari materi aja. Betul. Tapi sukses itu bisa dilihat dari batinnya bahwa dapat penghasilan 1 tahun 30 M lah sih. Buat aku bahagia karena ternyata bisa dapati dengan enak daripada pendapatan 1 tahun 100 M tapi ribut sama suami gitu. Ribut banyak sama masalah buat gitu ya. aku, gue nggak goals nih, nggak dapat poinnya. Itu sih buat aku. Wow. Itu sih. Jadi Berarti memang harus bersyukur juga Harus. begitu ya. Harus Iya, bersyukur. dasarnya itu semua nggak cuma uang, Betul. tapi kebahagiaan ya. Iya. Tapi Dan kalau- ketenangan kali ya. Iya, ketenangan tapi batin. menurut Madam nih uang itu bisa nggak sih beli kebahagiaan atau Uang bisa nggak beli kebahagiaan? Kebahagiaan jenis apa? Kebahagiaannya saya kalau tas Duniawi. itu kan pakai duit tas. Uang bisa Kecuali bayar tas itu pakai joget. Jaipong. Ini tas Fendi ini dibayarnya pakai berapa jam joget gitu. beda ya itu ya? Beda ya. Oh, kalau yang Fendi 2 jam joget, kalau yang Dior 3 jam joget gitu. Yang Herme, yang Herme limited edition yang 24 jam non-stop. 24 jam non-stop. 2 hari. 2 hari. Kalau sukses bisa nggak dibeli dengan uang? Sukses kayak maksudnya kebahagiaan bisa bahagia. dibeli dengan uang? Kebahagiaan apa ya? Kalau aku ya karena merasa bahwa kerja capek, terus sukses ada uangnya, terus aku mau menikmati dengan cara aku untuk diri aku, uang itu bisa memberi kebahagiaan Ya, aku. kenapa tidak? Why not? Selama aku tidak aneh-aneh gitu. Jadi jangan sampai ini entrepreneurship nih, sharing ya. Jangan sampai kita bisa beli Herme tapi nggak gaji karyawan. Nah, Nah, Jadi itu kebahagiaan itu anak buah terlebih dahulu itu gitu ya. inisial perusahaannya apa kalau yang kayak gitu? Loh,
banyak ya di luar. Inisial itu. bosnya mah. Di luar itu atau tour and travel, wah pokoknya hedon Aduh, banget. kayaknya tahu tuh. Tapi ternyata nipu, Gaji karyawannya. nggak gaji karyawan. Jamaahnya nggak berangkat. Iya kayak gitu. apalagi doa orang-orang yang paling bawah itu tuh Orang berpengaruh yang- banget loh. orang Kalau yang- kita lupa sama mereka ngedoain yang Bahaya, jelek, ya. pasti ngefeknya ke kita juga Iya, kan. perusahaan aku juga. kalau mau beli tas bocoran. Aku mau beli tas, aku tanya finance aku, "Hai, aku mau beli tas dari fee aku ya, bukan fee kantor." Seperti aku bilang tadi, kalau ya aku punya uang fee marketing, which is aku tabung ya, gaji segala macam, bukan uang kantor karena di sini manajemennya rapi. Uang kantor, uang pribadi. Wow, Ria kan adik aku mau beli tas. Iya. Ada utang nggak sama vendor? Itu dulu yang ditanyain pasti ya. Iya, atau aku jalan-jalan. Ya kan kita pernah bahas ya. Heeh. Jalan-jalan punya utang nggak sama vendor? Mau ke Eropa sekantor, nggak punya utang sama vendor kan? Ini ada Ria nih. Nggak bu, udah lunas semuanya. Oke, kita jalan-jalan. Kenapa? Jangan sampai kita lagi jalan-jalan menikmati hasil, ada vendor Yang belum dibayar, ngomong. ngedumel. Merasa dizolimi. Si ibu jalan-jalan sekantor ke Eropa, kita uang fee uang lighting 5 juta aja nggak dibayar. Ya ampun. Uangnya itu nggak boleh. Benar-benar jangan sampai kayak gitu. Jadi Bismillah, semoga itu prinsip hidup yang jangan sampai kita ya istilahnya bersenang-senang tapi ini belum beres. Kalau bisa beres dulu semuanya barulah kita Senang-senang. ya. Tuh, Walaupun bukan Al. uang Kenapa kantor. jadi gue? Soal. Iya, tuh Al, jangan sampai tuh. Iya, dizolimi. Jadi zolimi. Padahal sebenarnya Bener. padahal kalau kita tapi kita nggak bisa ngomong sama masyarakat sama netizen. Ini bukan uang kantor, uang ibu mah ini dapat gaji kan nggak bisa gitu Nggak ya. bisa, Iya. pandangnya kan dari satu sisi Karena mereka. kan orang lihat cuma dari satu sisinya. Betul. Oh, tas baru kan kita Betul. kalau foto ya tas Fendi baru nih dia. Ini tas Fendi baru ya. Baru nih. Padahal bukan uang kantor, tapi kita menghindari jangan Ya. sampai ada omongan-omongan yang nggak enak. Jadi Justru ya, bismillah. dengan sikap madam yang begini, makanya beliau tuh dipercaya sama semua Bener. klien dan vendor gitu ya, sampai sebesar sekarang ya. Nggak juga sih. Aku Nggak juga kadang-kadang kalau ketemu klien lihat tas juga, pakai tasnya jangan mahal-mahal, sangkanya udah tajir, udah kaya, kayak kasih project. Oh iya betul. Iya. Oh gitu ya. Ada tips and trick juga ternyata ya. Iya. Betul. Gitu jadinya. Iya. Padahal kan dia nggak tahu kita beli itu nabung 1 tahun misalnya. Iya. Oh. Ntar kan nggak lucu gara-gara batal project, gara-gara minder, anjrit tas gue sama dia mahalan mahal. dia. Madam masih butuh project. Ini tasnya udah itu, padahal ini tas dibeliin suami kali. Iya, makanya. Kan kamu tahu kan siapa yang beliin? Tahu. Suaminya? Suaminya dia. Dia siapa? Yang Kita botak bisa tuh. tidur bertiga loh. Kita pernah Tidur bertiga. Itu. Gua Ke Norwegia iya. itu ya? Gua bukan ke Rusia. Kita pernah Ah, traveling ke Rusia. Tidur bertiga, tugas gua megangin tisu Buat apa? sama dokumentasi. Tahu lah buat apa? Gue ngapa-ngapain. Ngelapin kamera. Oh iya kan, buat Jalan foto-foto. sama pedang. Iya. Ya udah betul, lihat betul, bagaimana betul. aku dan suamiku ribut-ribut dikit. Oh, Ributnya cuma oh. masalah penting, mau makan apa. Iya. Penting banget. Penting banget. Itu sangat penting. Aduh. Aduh menyenangkan sekali ya. Luar biasa. Nggak berasa obrolan panjang kita ini. Iya, semoga bermanfaat ya. Iya, ini aku sebenarnya ada ini Apa nih ya. sih? Kan tadi kan Ibu SS ya Ah, kalau Ada bingkisan nih ya dari Apaan? Ibu SS kan suka sambal. Oh, ibus. Namanya ibus. Ibus. Ibu suka sambal. Nah, ini ada syambal. Oh, ada built-innya. Ada iklannya. Ada built-in. Perusahaan keluarga. Perusahaan iya, keluarga. iya. Ini punya temen MC juga. Oh, siapa tuh? Rek Ribo. Oh, Kribo. Ini buat Oh. temen yang suka sambal. Jadi makan dimanapun kalau nggak ada sambal tinggal di Wah. Ini kalau buat Oh, ada traveling pas built-innya. banget nih. Maendang. Mak Endang. Endang. Jadi itu dari UMKM di daerah Jepara kalau nggak salah. Dijual di sini sama rendang RK. Oh. Oh, thank you. Oke, Ownernya oke, juga oke. MC juga.
Semoga Rere sehat, semoga sambelnya setia menemani Thank Madam you, Rere. manapun, Nanti ya. aku akan bikin sesi sendiri untuk coba sambelnya ya. Wah, di review langsung sama Nanti Madam. dikirimin lagi yang rendangnya ya. Ini karena mepet jadinya nggak sempat dikirim. Oh iya iya. Boleh 5 Sebentar ini Request ya? narasumbernya aja. Kita kagak dikirimin, enggak Dipikirin, kan kita nggak penting dan super penting. Soalnya belum masih barter. Iya. Makasih ya Rere. Manggilnya Rere. Rere Kribo. Aku orang Eropa. Norak banget Oh ya. iya. Aduh. Aduh. Iya gimana ngomongnya? Apa? Bukan Rere. Cece. Cece. Madam, thank you banget ya Madam ya. Iya, Thank you, amin. Madam. Iya. Sukses selalu, sehat yang penting. Kalian juga sukses, Amin, harus amin. survive, harus Ya, amin. semangat. Pokoknya percaya rezeki dari Allah. Mm-mm. Bagaimanapun caranya ya kan ya. Dan Betul. kita bisa melewati Pandemi krisis ini. pandemi ini dengan Amin. semoga dengan cepat dan segera kita ketemu di stage kita yang mewah. Amin. Absolut. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Madam. Thank you. Thank you ya. Kita akan keliling-keliling lagi nanti pastinya masih di Polling Podcast kali ini. Sampai jumpa. Bye.